kita masuk mengenai instabilitas dalam emosi. Ya, kaitannya adalah tadi dengan stabilitas. Kemudian kalau suatu emosi stabil, maka ada sifat instabilitasnya juga ya. Lalu bagaimana sih suatu emosi yang tidak stabil? Maka kita bisa lihat contohnya adalah di sini. Ya, ada creaming, breaking, coalescensi, flockulasi, dan inversi. Ya, di sini teman-teman lihat yang good emulsion, emosi yang baik itu ya. Di sini adalah fase terdispersinya itu tetap terdispersi di dalam medium disperse. Ya, fase terlarutnya atau solutnya itu tetap terdispersi dengan baik di solvent. Nah, akan tetapi ketika formulasinya kurang baik ya atau berdasarkan sepanjang waktu ya, kan ada proses sekian lama sehingga emulsinya nanti rusak, maka dapat terjadi perubahan dari emulsi tersebut ya. Kita sebutin pertama dengan koalesensi. Yang atas kiri kita sudah bahas pada kali ini, ketika guru-guru kecil tadi saling bergabung satu sama lain, maka kita sebut dengan koalesensi. Ya, akan tetapi ketika penggabungannya tidak menjadi satu kesatuan besar, namun masih bergabung kecil-kecil gitu, ya, karena mungkin di sini pengaruhnya ada pengaruh lain, ya, dan ini tidak menjadi satu kesatuan besar, tetapi masih menggabung, tapi gabungnya nggak sempurna gitu ya, sama seperti suspensi tadi, maka kita sebut dengan flockulasi. Nah, yang ketiga adalah creaming dan keempat breaking. Ya, keduanya sama-sama memisah ya antara fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ini ibaratkan minyak ya, yang abu-abu ini adalah minyak. Kalau creaming itu sudah terpisah, namun belum sepenuhnya terpisah karena masih terbentuk butiran-butiran, tetapi dia sudah mengapung ke atas, gitu, sudah memisah ya. Nah, ketika nanti kita gojok lagi, masih terdapat kemungkinan si globul-globul ini akan kembali terdispersi walaupun kurang baik, tidak seperti. Nah, kalau breaking ya benar-benar break gitu ya, sudah tidak terdapat koneksi antara kedua cairan tadi gitu ya. Sudah terjadi pecah koalisi kayak gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan breaking, atau si A dan si B sudah putus. Nah, itu sudah terjadi breaking, artinya fase yang abu-abu ya, dengan fase yang air ini, contoh minyak dan air sudah memisah gitu ya. Jadi sudah tidak akan terjadi emulsi lagi. Nah, inilah keempat hal yang secara umum dapat terjadi jika emulsi tidak stabil. Nah, selanjutnya kita ada inversi ya. Inversi ini terjadi ketika fase dispersi ini ya itu mengalami droplet-droplet yang terus semakin besar ya, sehingga pada akhirnya nanti dapat terjadi emulsi yang berkebalikan ya, yang tadinya sistemnya W per O ya seperti ini, kemudian pada suatu ketika ya dia bisa menjadi O per W yang artinya ada bisa juga kemungkinan terjadi inversi. Inversi itu maksudnya apa? Maksudnya terjadi perubahan sistem yang tadinya oil tersebut terdispersi ke dalam ini water on oil ya. Yang tadinya water tersebut terdispersi dalam suatu pelarut organik atau oil di sini ya. Nah, seiring berjalannya waktu, malah kebalik ya. Jadi sekarang gantian oil itu yang malah terdispersi di air gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan instabilitas dari suatu emulsi. Nah, ini sudah ada penjelasannya ya. Creaming, tadi ya, ada breaking, ada koalesensi, ada fluktuasi, dan ada inversi. Tuh, jadi itulah yang beberapa hal yang menyebabkan hasil dari instabilitas dari suatu emulsi yang kita buat. Kalau nggak stabil bisa terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga dapat melakukan suatu evaluasi dari stabilitas emulsi. Ya. Nah, yang paling umum dilakukan ya, kita dapat melakukan atau menghitung distribusi ukuran ya berdasarkan frekuensi dari frekuensi berdasarkan distribusi ukuran dari partikel yang ada dalam sediaan emulsi itu. Jadi kita buat plot X dan Y, X berubah ukuran ya dari yang terkecil kemudian semakin besar kan ya, dan setiap ukuran ini kita ukur misalkan 5,2 atau 5,3 lalu ya berdasarkan frekuensi atau jumlahnya ya kayak gini, maka kita dapatkan kurva seperti ini ya. Nah, ini kurva pada T sama dengan 0, artinya suspensi emulsi itu baru dibuat. Nah, kemudian kita lakukan juga pada T1 atau waktu tertentu misalkan hari 3 atau 4 dan seterusnya, kita lakukan evaluasi dari frekuensi frekuensi ukuran partikel ini ya, bahwa kita bisa melihat di situ pada hari keberapa
ukuran dari partikel kita akan berubah. Ya, contohnya kalau yang ini cenderung akun yang tadinya normal seperti ini, kemudian berubah menjadi besar-besar gitu ya. Yang kecil-kecil malah hilang gitu. Nah, itulah yang kita sebut dengan evaluasi distribusi ukuran versus frekuensi. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi, tetapi tidak hanya ini ya. Tidak hanya ini, banyak ya. Ada lagi yang lain juga, tidak hanya di ini juga. Teman-teman bisa cari sendiri. Ya, banyak sekali metode untuk evaluasi emulsi dan yang disampaikan atau dipropos atau dipropos itu ditawarkan atau direkomendasikan oleh berbagai macam peneliti, ya, ahli. Nah, selain itu, kalau tadi kita menghitung frekuensi berdasarkan distribusi ukuran, kita juga bisa menghitung frekuensi berdasarkan luas permukaan dari partikel yang kita ukur. Atau kita lakukan analisis dengan cara sentrifugasi, artinya nanti partikel-partikel emulsi ini akan mengendap ke bawah, ininya ya endapan atau supernata, nanti tergantung metodenya. Lalu juga kita lakukan analisis ukuran partikel dengan counter ya, ini juga sudah dibahas di mikrometrik ya. Jadi ada beberapa evaluasi dari satu emulsi. Nanti kalau diperhatikan juga ada lagi, kita melihat pemisahan yang terjadi seberapa banyak gitu kan ya. Intinya banyak metode untuk evaluasi emulsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat reologi dari emulsi.